Resensi ini sebagai suatu pertimbangan buku yang berisikan suatu ulasan mengenai nilai suatu buku ataupun karangan. Setelah kita tahu apa itu resensi, yang kedua kita harus mengetahui tujuan resensi itu apa sih. Yang pertama, tujuan resensi itu untuk memberikan informasi tentang apa sih yang ada di sebuah buku yang kita baca. Yang kedua, itu untuk mengajak para pembaca memikirkan dan mendiskusikan problem yang ada dari buku yang kita baca tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan pertimbangan kepada para pembaca apakah buku itu layak untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas ataupun tidak. Selanjutnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan juga mengenai nama pengarang, nama penerbit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah meresensi buku. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengenalan terhadap buku yang akan kita resensi. Nah, kita harus tahu dulu dong tema dari buku tersebut, nama pengarangnya, tahun terbitnya, dan juga nama penerbitnya. Yang kedua, kita harus membaca buku secara keseluruhan dengan sangat teliti dan cermat agar kita bisa mengetahui isi dan makna dari buku yang kita baca. Nah, yang ketiga, kita harus bisa menandai atau menemukan bagian buku yang berisikan kutipan-kutipan yang bisa membuat hidup kita lebih maju gitu ya. Yang terakhir, kita harus membuat intisari dari buku yang akan diresensi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk meresensikan sebuah buku. Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengetahui identitas dari buku yang kita baca. Kalau mengetahui identitas dari buku yang kita baca, itu kalian bisa banget lihat di halaman ini. Nah, di sini itu sudah dijelaskan mulai dari nama pengarangnya, nama penerbitnya, tahun terbit, jumlah halaman, dan juga ini cetakan keberapa. Nah, buku yang sekarang ini merupakan cetakan ke-6. Ini merupakan buku latihan soal mata kedua yang dikarang oleh Jerome Pauline Sejabat. Setelah kita mengetahui identitas dari buku yang kita baca, kita bisa dapat menentukan sinopsis. Sinopsis tersebut bisa diambil dari buku halaman paling belakang yang ada di sini. Setelah itu, kita juga bisa dapat menyimpulkan sendiri sinopsis dari buku ini ketika kita sudah membaca buku ini secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kita bisa menentukan kelebihan dan kekurangan dari buku yang kita baca ini apa sih. Nah, saya ambil contoh. Kelebihan dari buku ini adalah kita bisa lihat di sini kertasnya itu berwarna. Jadi ini bisa membuat para pembaca itu lebih tertarik untuk membacanya. Setelah itu, di sini juga terdapat banyak banget kutipan-kutipan yang sangat relatable banget nih sama para remaja-remaja di Indonesia. Salah satu kutipan yang paling saya sukai ada di halaman 26. Bunyi kutipannya adalah, aku tahu mimpiku layak dibayar sebegitu tinggi oleh keringat dan kerja keras. Aku tahu mimpiku layak diperjuangkan dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain oleh aku. Berikutnya yang saya suka terletak di halaman 171. Bunyinya adalah, di mana ada niat asal mau berusaha pasti ada jalan. Jadi kelebihan dari buku ini itu bukan cuma mendengarkan kisah hidup dari Jerome Pauline aja nih, tapi kita juga bisa mengambil sisi-sisi positif yang dapat dilakukan untuk kehidupan kita sendiri, mulai dari kenapa sih kita harus bermimpi, kenapa kita nggak usah takut untuk jatuh, dan lain sebagainya. Dan mungkin salah satu kekurangan di buku ini adalah banyak banget soal-soal matematika yang mungkin buat kalian yang nggak suka matematika agak sedikit pusing ketika melihatnya. Tapi akhirnya buku ini sangat-sangat keren banget dan sangat menginspirasi buat kita nih yang para remaja-remaja dapat bisa menentukan langkah ke depannya mau seperti apa. Yang terakhir adalah manfaat resensi. Manfaat resensi yang pertama adalah dengan resensi itu bisa menjadikan sebuah pertimbangan nih mengenai sebuah buku yang akan kita baca. Selanjutnya itu juga bisa menambah wawasan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.